misalnya. Itu fitnah-fitnah bersebaran di TikTok dan mengkhawatirkan. Ya, kita sama-sama lihat ya, Najwa Shihab nih diserang habis-habisan gara-gara bilang Jokowi nebeng pesawat AU ketika pulang ke Solo kemarin. Ya kalau kita perhatikan ya, dan saya juga merasakan sendiri sih, sejak Prabowo dilantik nih, tekanan dan hujatan dari para buzzer ini makin menggila nih. Dari yang sekedar nyinyir di komen, menghina, merendahkan, bahkan sampai mengancam di DM gitu dari para pemuja Jokowi ini. Ya, mereka menganggap Jokowi ini seperti orang suci. Orang miskin yang bodoh akan memuja dan membela Jokowi. Bahkan banyak di antara mereka yang menjadi fanatik atas kehadiran sosok Jokowi. Kita mungkin sering mendengar ya tentang segala macam pasukan lah. Entah pasukan bawah tanah, pasukan berani mati, maupun komentar-komentar dari para pemuja Jokowi yang melontarkan ancaman akan membunuh siapa saja yang berani menyakiti Jokowi. Mengerikan bukan? Maka dari itu sudah sejak lama saya juga pernah gitu membuat video tentang pengkultusan Jokowi oleh para pengikut fanatiknya. Mereka menganggap Jokowi ini seperti dewa, menganggap bahwa Jokowi lebih sempurna dari pemikiran manapun gitu. Bahkan sempat ramai pula tentang Pancasila yang dianggap seperti agama. Kalau kita kilas balik ya, sudah berapa banyak pembela Jokowi yang mengagungkan Pancasila seperti agama. Menganggap bahwa selain Pancasila adalah salah. Menganggap bahwa yang tidak sejalan dengan Pancasila merupakan makar terhadap negara. Nah, nasionalisme buta yang ada pada diri mereka ini melahirkan fasisme. Bisa lihatlah kasus terakhir tentang pembakaran buku Najwa Shihab ini. Sedangkan Jokowi, ya seperti biasa tanpa celah dan dianggap laksana nabi. Nah, kenapa saya selalu mengkritik Jokowi ya? Nah, kalau kita lihatlah untuk urusan infrastruktur, Jokowi oke lah, bagus. Tapi dalam ekonomi, sangat bertolak belakang. Sedangkan dalam membangun negara, hal yang paling utama adalah membangun ekonomi. Coba pikir, Jokowi membangun banyak jalan tol, katanya untuk pemerataan. Benarkah demikian? Nyatanya tidak. Jokowi membangun banyak tol hanya untuk oligarki. Karena, ya kalian kan harus membayar ketika melewati jalan tol. Nah, ketika sebuah jalan tol selesai dibangun, negara akan melakukan lelang kepada swasta. Long term investasi. Ini membuat negara mendapatkan pemasukan lewat jalan tol yang disewakan. Tapi apakah ini untuk pemerataan? Perusahaan akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk melewati jalan tol. Dan beban biaya itu akan semakin memberatkan perusahaan. Lalu imbasnya, harga yang ditawarkan oleh perusahaan juga akan jadi tinggi. Nah, apakah yang ini yang dinamakan pemerataan? Maka dari itu, sebelum kita bicara lebih jauh lagi gitu ya, kita lihatlah soal BUMN yang seharusnya tidak money oriented. Karena sudah seharusnya BUMN dalam hal ini PUPR melayani masyarakat. Bagaimana bisa negara berbisnis dengan rakyatnya sendiri? Menyuruh rakyat membayar ketika melewati jalan tol, sedangkan uang yang digunakan untuk membuat jalan tol berasal dari APBN. Kita lihat juga lah harga-harga di luar Pulau Jawa. Ini lebih mahal karena perusahaan harus membayar ini dan itu. Yang akhirnya membuat variabel cost-nya membengkak. Dan untuk mengatasi pembengkakan itu, harga jual harus dinaikkan. Nah, coba bayangkan, bagaimana jika tol gratis? Perusahaan bisa berhemat, harga bisa diturunkan, dan pemerataan tentu akan segera tercapai. Pajak yang kita bayarkan bisa digunakan untuk keperluan operasional, entah itu perbaikan aspal, penerangan, atau yang lainnya. Nah, apakah negara terlalu perhitungan demi kebutuhan rakyatnya? Apakah pantas jika negara berbisnis dengan rakyatnya? Salah.